Baik, malam hari ini saya dapat amanah dari pengurus untuk menyampaikan materi dalam Al-Quran, tepatnya ayat kursi. Ya. Kami dari ATKO, Akademi Al Quran, itu ada kurikulum khusus emang. Kalau dilihat dari kurikulum ayat kursi ini di pertemuan ke-7, jadi loncat. Ini dasar. Ini kalau saya berkata ini materi dasar, belum ke paket-paket. Insya Allah di dasar ini ada 12 pertemuan nih. Nah, kita langsung ke ayat kursi, Insya Allah. Dan saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semuanya. Baik, sebelum kita tadabbur dan tilawah, ada beberapa mukadimah dulu sebagai pengantar. Sebagai pengantar tentang kalimat global dari ayat kursi. Ayat ini adalah ayat kursi, ayat yang mengandung sesuatu yang sangat agung. Terdapat sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ayat ini merupakan ayat yang paling utama dalam kitab Allah Al-Quran. Jadi hadis sahih dikatakan sahih ketika sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil. Adil di sini adalah dia seorang muslim, balik, berakal, tidak fasik dan menjaga kehormatan di dalam dunia musalah hadis. Di poin yang kedua, dalam ayat ini nama Allah disebut sampai 17 kali. Nanti kita hitung. Ya, 17 kali dihitung. Baik secara langsung maupun dalam bentuk dhamir atau kata ganti. Ya, kalau saya baca tafsir dari Syekh At-Tantawi, beliau menyederhanakan jadi 10. Ya, 17 ini adalah rinciannya, Pak. Rincian kalau kita mengurutkan lagi jadi 10. Ya, 10 kalimat bukan 10 kata. Kalau 17 ini katanya, karena ada nama-nama yang disambungkan seperti Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah, ini hitungannya dihitung 1, tapi di sini hitung 2. Al-Hayyu berpisah, Al-Qayyum berpisah. Jadi kalau kita sambung Al-Hayyu Al-Qayyum secara bahasa Arab, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, sifat dengan ini. Baik, tadi kita hitung. Ayat ini adalah jumlah kata ini ada 50 dan jumlah kalimatnya ada 10. Ini kalimat tadi 10. Seluruhnya berbicara tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya yang menunjukkan tentang kemuliaannya, ilmunya, kekuasaannya serta besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu ayat mengajarkan kita tentang tauhid. Ya, tauhid yang kita pelajari secara keilmuan ada 3 macam. Ada tauhid rububiyah, mengesahkan Allah, dialah satu-satunya sang pencipta. Itu namanya rububiyah. Konsekuensinya, ketika kita yakin hanya dialah satu-satunya. Ini pada dalam tauhid itu apa? Hanya dia satu-satunya. Enggak ada yang lain. Tauhid rububiyah, hanya dialah satu-satunya yang menciptakan. Konsekuensi dari keyakinan ini adalah bahwasanya ala lahul khalqu wal amr, yang menciptakan dialah yang berhak untuk mengatur. Jadi kalau Bapak Ibu sudah yakin hanya Allah lah zat yang menciptakan, maka konsekuensinya apa? Kita harus terima yang berhak mengatur adalah yang menciptakan kita. Jadi suka-suka si pencipta. Dan pastinya yang menciptakan lebih paham dari menciptakan itu. Betul nggak Pak? Maka ada namanya syariat, ada awamir, perintah-perintah, ada an-nawahi, larangan. Itu semuanya supaya si makhluk tadi ya sejalan dengan relanya. Ketika ada ragu-ragu yang sang pencipta jadikan sebagai panduan hidupnya, maka akan mulus hidupnya itu.
Tapi sebaliknya kalau si makhluk tadi kita diantaranya melanggar, ya, tidak menerima konsekuensi dari tadabur khalq wal amr, yang menciptakan dia yang berhak mengatur. Kalau kita mau diatur, berarti secara tidak langsung kita tidak meyakini akan berubahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mohon maaf, yang sering bermaksiat diragukan akidahnya, ya, karena para bermaksiat berarti dia telah melanggar aturan Sang Pencipta yang telah menciptakan alam raya ini. Ini bagian nomor satu. Tapi belum cukup rubah, karena orang kafir lupa itu. Ketika ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, jika engkau bertanya kepada orang kafir tadi, siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi? Jawabannya apa? La yaqulunna Allah. Mereka menjawab Allah. Jadi level satu ini mereka meyakininya juga. Orang-orang kafir percaya ada zat yang menciptakan. Cuma karena egonya akhirnya disambung-sambungkan dengan ya saintis, dengan manusia dari kera, dengan baik. Baik, kita akan masuk ke ayatnya, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 255. Sudah hafal semuanya ya? Baik, kita akan baca dulu, disimak berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang saya ditanya, Ustaz, boleh nggak pakai Bismillah langsung ke ayatnya? Dengarnya, jawabannya boleh kalau bukan di awal surat. Tapi tidak dilarang kalau kita baca dengan basmalah juga. Karena hadisnya umum, kullu amrin ribalin la yubda bi bismillah fa huwa. Setiap urusan yang besar, ya, yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus berkahnya. Ini kan baca Quran ini perkara yang besar. Kalau nggak kita dengan bismillah, maka khawatir terputus berkah. Walaupun perintahnya adalah wa idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Jika engkau hendak baca Quran, maka bertawud, ya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahnya. Baik. Wallahu a'lam. Lanjut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض. وسع كرسيه
yang kita dapatkan di surah Al-Baqarah ayat 205 ayat kursi. Pertama, tentang bacaan ia bertasydid. Nah, kira-kira yang Bapak Ibu tadi baca ketika nyebut ia bertasydid ditekan atau tidak? Huwal hayyul qayyum. Ditekan. Kenapa ditekan? Karena ada tasydid. Pertanyaan saya, apakah semua huruf tasydid ditekan? Tidak, ya. Jadi ilmunya tanda tasydid itu bukan untuk menekan. Bicara tekanan, ditekan atau tidak kembali kepada sifatul huruf. Maka harus tahu huruf apa saja yang ditekan. Ya, tasydid itu hanya memasukkan bunyi sebelumnya kepada huruf tadi. Al-hayy, ha aslinya hayy itu tasydid. Tapi tekanannya itu tergantung hurufnya apa. Huruf yang ditekan pertama adalah huruf qalqalah. Ba, ju, di, ko, ko. Tekan semuanya. Ba, jim, ada ja, da, ko, ko. Tekan. Tambah 3 hamzah, a, ka, ta. 8 huruf. Itu huruf yang ditekan. Selebihnya gak ada tekan. Hurufnya harus ke 8 enggak. Dia sifatnya apa? Raha, lepas. Ya. Contoh misalkan, coba baca surah Asy-Syams yang pertama. Wasyamsi wa duhaha. Apakah ada tekanan? Ditekan enggak sih? Enggak, ya kan? Itu bukti bahwa tadi itu bukan tekanan. Hanya wasabah shin ketika bertasydid enggak ditekan. Ya apa? Ada shin menyebabkan angin. Nah, di sini ya pelajaran. Jadi hati-hati. Jadi tidak terkecoh dengan tasydid itu menekan. Alhamdulillahi rabbil rabb. Ditekan enggak? Kenapa ditekan? Karena huruf ba, sifat huruf ba adalah syiddah. Jelas ya? Nah, jadi pas baca ini al-hayyu al-qayyum enggak ada perbedaan. Jadi salah kalau al-hayy huwal hayyul qayyum seperti itu. Nah, biasanya masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Huwal hayyul qayyum. Coba. Huwal hayyul qayyum. Kelas ya. Yang kedua. Wala naum. Hukumnya apa? Ada lain, ada mad lain. Ya, lain itu ketika tidak diwakafkan, hanya lunak saja. Malik yaumiddin yaum, gak ada banyak, lain saja. Ara'aita ay, lain saja. Tapi ketika lain diwakafkan berarti maka jadi mad lain dipanjangkan. Wala naum, awalnya lain. Karena wakaf jadinya mad lain. Jelas ya? Li'ila fi Quraisy. Kalau tak wakaf enggak ada mad ya. Li'ila fi Quraisyin ila, enggak ada mad. Jelas. Itu namanya mad lain. Yang ketiga, lahu ma fis samawati wa fil ardh. Fil ardh ada dua huruf yang kita matikan berbarengan. Huruf ra sukunnya asli, huruf dha sukunnya karena waqaf. Apa hukumnya? Ada yang tahu? Benar jawabannya boleh pulang duluan. Apa hukumnya? Ketika mensukunkan dua huruf secara bersamaan. Pernah belajar? Namanya adalah ar-raum. Ar-raum terjadi ketika mensukunkan dua huruf secara bersamaan. Yang satu sukunnya asli, yang satu karena waqaf. Cara bacanya adalah huruf yang kedua atau yang terakhir tetap dibunyikan walaupun setengah bunyi. Jadi salah kalau kita baca fil ar, nggak ada bawahnya, salah. Fil ar di ujungnya adalah bunyi wa, nisful makhraj. Ya, contoh lain wal fajr, bukan wal fajr, tapi wal fajr ada namanya. Wal asr, ya.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada haknya. Jangan dibuang. Salah kalau ibu bapak membaca wastaghfir. Salah itu. Berarti sudah buang hak. Korupsi itu baca itu aja. Wastaghfir. Ada haknya. Diambil di seluruh makhraj. Maka al-hum dalam istilahnya itu adalah la yasmu'u illa qarib. Enggak ada yang dengar kecuali yang dekat. Yang jauh enggak dengar, yang dekat kedengaran. Itu namanya ar-rum. Jelas ya? Yang baca ya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Coba. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dalam bahasa kita enggak ada. Ya. Dalam bahasa Inggris ada. Contoh whiteboard apa? Banyak whiteboard. Kartu apa kartu? Card. Nah, ada dua huruf konsonan yang dibaca secara berlangsung. Jelas ya? Caranya apa? Baik, terakhir tadi saya tekankan pada kalimat wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Mentok pada hamzah. Jangan syaa datar. Hamzah nggak dipakai. Ini wakaf pada hamzah. Nah, wakafnya adalah hamzah pada syiddah murakab. Maka ujung bunyi kita adalah pada huruf hamzah di mana makhrajnya ada di mana? Di pangkal tawarkan bagian belakang dan akan di sana. Illa bima syaa. Bukan syaa datar. Syaa tidak ada hamzahnya. Syaa tekan. Ya, coba illa bima syaa. Coba illa bima syaa. Udah terus insyaallah. Lanjut. Masuk ke terjemahannya dulu. Ya. Ada yang bisa terjemahkan ayat ini tanpa saya tampilkan terjemahannya. Ini kan sering dibaca. Betul sudah paham ini. Ya, coba. Allahu Allah. La ilaha. Tidak ada sesembahan illa huwa kecuali Dia. Al-Hayy yang maha hidup. Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Jelas? La ta'khudhuhu sinatun. Tidak tersentuh oleh ngantuk wala naum, tidak pula tidur. Ya. Lahu miliknya ma apa-apa fis samawati di langit-langit wa ma dan apa fil ardh di bumi. Man dzalladzi, siapakah yang memiliki yashfa'u, memberi syafaat indahu, di sisinya, illa, kecuali bi'idnihi, seizinnya. Siapakah yang mampu memberi syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya? Berarti nggak ada yang bisa. Ya'lamu, dia mengetahui ma baina aydihim, apa-apa yang ada di hadapan mereka, wa ma, dan apa-apa khalfahu, di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wala yuhituna, dan mereka tidak bisa meliputi bi syai'in, dengan apapun, min ilmihi, dari ilmunya, illa, kecuali bima syaa, atas kehendaknya. Jadi tidak ada yang mampu menguasai ilmu kecuali atas ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyuhu, kursinya meluas, ya, atau luas kursinya, ya. As-samawati, menguasai langit, wal ard, dan bumi. Tadi kita bahas, ya. Wala yaquduhu, dan tidak
lelah atau capek, dia tidak capek. Hifdzuhuma, menjaga keduanya. Menjaga apa di sini? Langit dan bumi. Wa huwa, dan dia Al-Aliyyu Al-Azim, yang maha tinggi, yang maha agung. Baik, kita hitung 10 kalimat yang mencerminkan tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Allahu, dialah Allah. Jadi di sini sekarang kita sedang mendefinisikan siapa itu Allah yang selama ini kita sembah, yang selama kita sebut-sebut. Pertanyaannya, siapakah Allah? Ini jawabannya. Allah adalah gitu. Allah adalah la ilaha illa huwa. Itu pertama. Ya, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah. Al-Hayyul Qayyum. Ini kalimat yang kedua. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Yang ketiga. Yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. 4. 5. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. 6. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. 7. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa ma syaa. 8. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. 9. Wala yaquduhu hifdhuhuma. 10. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Jelas. Jadi ada 10 penjelasan tentang siapakah Allah. Baik. Secara bahasa dulu ya. Allah ini masuk kategori isim ma'rifah. Dalam bahasa Arab ada isim, fi'il, ada harf. Ya. Isim, naun, kata benda bahasa kita ya. Isim dibagi 2. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Terbayang? Ada whiteboard nanti ya. Ada isim ma'rifah, ada isim nakirah. Bedanya apa? Isim ma'rifah tandanya adalah diawali dengan alif lam a. Apapun kata dalam Quran yang awalnya a, alhamdu, asyamsu, al-qamar, itu adalah isim ma'rifah. Maknanya adalah yang sudah jelas, definite. Ya. Kalau kita sandingkan dengan gramatikal dalam bahasa Inggris, ini pakai the book. Jadi al-kitab, jelas. Alhamdulillah. Tidak ada aja Pak, nggak usah nyangka. Ada spesialnya. Baik, itu ma'rifah. Ya, ma'rifah itu apa? Tandanya ada al di awal. Untuk berubah ke bentuk nakirah, sebaliknya berarti tinggal dibuang a-nya, dan yang tinggal adalah tanwin. Al-kitabu dibuang a-nya jadi apa? Kitabun atau kitabin atau kitaban, terserah ujungnya apa. Jadi kalau ujungnya tanwin, itu namanya apa? Isim nakir. Maknanya adalah kata yang belum jelas. Kalau ma'rifah sudah jelas, kalau nakirah belum jelas. Baik. Jadi saya ulangi tadi, dalam bahasa Arab ya, itu ada 3 komponen. Ada ismun, ada fi'lun, ada harfun. Ismun dibagi 2. Ada ma'rifah, ada nakirah. Ma'rifah tandanya adalah diawali dengan a. Sedangkan nakirah di ujungnya ada tanwin, terserah mau apa tanwinnya. Maknanya ini definite, sudah jelas. The book, sudah jelas buku yang dimaksud. Al-kitab, contohnya Al-kitab.
kita. Untuk menjadi nakirah tinggal dibuang a-nya, ganti dengan tanwin. Jadi apa? Yang dibuang. Jadi kita diganti. Jadi apa? Bu. Sebuah buku belum jelas. Nah, Tuhan kita isimnya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Kalau nakirah bahaya, nggak jelas Tuhannya. Betul nggak? Ya, maka penting belajar bahasa Arab itu nguatin akidah kita secara berbahasa. Baik, hari ini analisa kita semua bahasa Arab, kata bahasa Arab itu bisa berganti, bisa ma'rifah, bisa nakirah, dengan ya. Nah, cuma di sini kaidahnya, ketika Bapak Ibu nanti menemukan kata ma'rifah yang sama diulang-ulang, Allah, as-samawat, al-ard, itu kan diulang-ulang tuh. Itu ma'rifah kan? Betul kan? Itu maknanya adalah ketika ada ma'rifah diulang-ulang, maknanya masih sama yang tadi. Ya, sama. Beda lagi dengan nakirah. Ketika nakirah diulang, yang kedua berbeda dengan yang pertama. Itu rumusan. Ya. Jadi kalau kita hitung di sini, ada kalimat apa yang terulang di sini? Kalimat as-samawat, al-ard, yang dengannya diulang lagi dengannya di sini. Wasyakun as-samawat al-ard. Pertanyaannya, langit yang dimaksud di awal ayat dengan langit di akhir ayat sama apa beda? Sama. Karena tidak ada lagi langit kecuali yang tadi. Ya. Begitupun bumi. Al-ard diulang-ulang lagi di ayat ini, dua kali pengulangannya sama atau beda? Sama. Karena bumi hanya satu. Ya. Allah diulang-ulang. Ada dalam Quran satu surat, setiap ayatnya ada Allah. Surat apa itu? Halo. Dalam satu surat, setiap ayatnya ada Allah. Setiap ayatnya sampai akhir surat. Surat apa itu? Al-Mujadilah. Awal juz 28. Setiap ayat. Nah, saya tanya, Allah yang satu dan Allah yang kedua, tiga dan berikutnya sama kan beda? Sama. Kenapa? Ma'rifah. Nah, itu yang rumusan. Jadi ketika ada ma'rifah diulang-ulang sama eta masih yang tadi. Jelas. Lain halnya dengan nakirah yang pakai tanwin. Ketika nakirah diulang, maknanya berbeda. Contoh sederhana. Ini kaidah dulu ya. Contoh misalkan di surah Al-Musyirah, ada kita mendapatkan ayat fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Yang mana yang diulang? Al-usr, yusra. Ya. Al-usr apa artinya? Kesulitan. Diulang lagi di sini, sama atau beda? Hah? Gimana Bu rumusannya? Kalau ma'rifah diulang, ini ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Diulang kan? Sama atau beda? Berarti ada berapa kesulitan? Satu. Yusra apa artinya? Kemudahan. Ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Diulang lagi yusra, sama atau beda? Beda. Satu kesulitan, Allah siapkan dua kemudahan yang berbeda. Jelas ya? Belum lagi kalau Bapak Ibu merasakan kalimat maaf. Apa itu maaf? Bersama. Jadi bukan kesulitan baru datang dua kemudahan tadi. Akidah kita Pak, Bu, ketika Allah masih ujian berupa kesulitan, saat itu juga Allah tumpangi dua kemudahan yang berbeda. Yakin ini ayatnya maaf bersama. Cuman kita ini mohon maaf, kadang berusaha gak Allah itu gimana nih Allah? Saya sudah tahajud, suruh aja sedekah, kok kayak gini-gini gitu kan, kayak gitu. Gak boleh seperti itu. Ujian, kesulitan tadi suruh tumpangi, gimana kita yakin kan? Fa inna ma'ah barang. Jelas ya?
Ini akidah. Maksudnya akidah seperti itu. Baik, kembali ke Indonesia tadi. Allahu, kalimat Allah ini adalah ismul a'zam. Kalau tadi Alkitab bisa juga ke kitab. Tapi Allah gimana berubahnya kata bisa? Nah, nggak bisa. Ini satu-satunya kata dalam bahasa Arab yang tidak bisa dinakirahkan. Karena bahaya. Kalau Tuhan kita ini bisa dinakirahkan, berarti ada Tuhan yang nggak jelas. Secara kebahasaan sudah oke, ma'rifah, sudah jelas zat dan jelas sebaiknya Allah. Jelas ya? Yang kedua, dari segi bacaan ada panjang di ujung Allah, bukan Allah, tapi Allah Subhanallah. Panjang itu Alhamdulillah. Ah, gitu. Alhamdulillah, Subhanallah, Astagfirullah, Insyaallah. Panjangin. Insyaallah, Insyaallah, Insyaallah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Salah. Alhamdulillah. Ada panjangnya. Baik. Dari segi tulisan itu, ini luar biasa, ya. Coba kalau saya hilangkan satu persatu masih ada maknanya nggak ya? Allah ini. Ini yang pertama huruf apa? Huruf? Bukan alif ini, tapi apa? Hamzah. Hamzah apa? Hamzah wasal. Ya, ini lihat tegap alif aja ya. Ya. Jadi ada alif, ada hamzah. Ya. Alif itu adalah satu-satunya huruf yang egois. Dia selamanya baku, tidak menerima yang namanya harok. Gak. Satu huruf ini, yang lainnya menerima harok. Kalau dia egois, nggak akan menerima harok. Dia hanya berfungsi apa? Memanjangkan huruf. Kitabun, tak panjang oleh alif. Babun, babun. Ini nggak ada harokatnya, memanjang bunyi ba. Jelas. Ustadun, dengannya panjang oleh alif. Nah, sedangkan yang kedua ada hamzah. Hamzah dibagi dua. Ada hamzah qat'i, ada hamzah wasli. Hamzah qat'i yang harokatnya seperti ini, atau di bawah atau di atas seperti ini ya, atau menyendiri silakan. Itu hamzah. Qat'i sudah jelas harokatnya, a, i, u. Yang kedua apa? Wasli. Apa macam ini wasli ini? Ketika disambung nggak berbunyi. Ya, ya. Contoh misalkan Bismillah, bukan Bismi Allah kan? Hilang Bismillah langsung. Jelas. Kita punya wasl. Ketika disambung dengan kata sebelumnya, maka hilang bunyi A-nya itu. Tapi ketika dibaca di awal berbunyi Allah. Tapi ketika ada sebelumnya atau kata sebelumnya, maka bunyi tadi hilang, tergantung bunyi sebelumnya apa. Subhanallah, dengannya Astagfirullah. Jelas. Nah, itu namanya hamzah wasal. Baik. Lafaz jalalah. Kalau saya hapus, ini baca apa? Allah. Ya. Dihapus hamzah wasalnya, dibaca apa? Lillah. Dihapus lam yang pertama, dibaca apa? Lahu. Dihapus lamnya, dibaca apa? Huwa. Dihapus semuanya, dibaca apa? Bisa. Masa masih bisa dibaca? Baik, lagi. Nah, sekarang kita akan definisikan siapakah Allah itu. Yang pertama, Allah mendefinisikan dirinya La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Apa itu ilah? Sesembahan yang hak untuk disembah. Berarti di sini akidah apa nih?
uluhiyah. Kalau tadi pertama apa? Rububiyah, yang menciptakan. Yang kedua asma wa sifat, mengesahkan Allah dialah satu-satunya punya nama-nama itu. Ar-Rahman Ar-Rahim, hanya dia yang punya nama itu, selebihnya nggak ada. Ya. Lalu maaf, yang ketiga apa? Akidah tauhid al-uluhiyah yang dibahas. Al-uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam ibadah, mengesahkan Allah dalam sesembahan, sholatnya, sedekahnya, zakatnya, apapun ibadahnya harus hanya kepada Allah. Saya tanya Bapak Ibu di sini, sholatnya kepada siapa? Kepada Allah atau hanya kepada Allah? Nah, di sini kalau sholatnya kepada Allah belum murni, tapi kalau sudah hanya kepada Allah sudah masuk kategori la ilaha. La ilaha itu adalah main zero proses, penghapusan segala ilah. Apa itu ilah? Sesuatu yang dipuja, yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nanti, yang diharap. Apa itu ilah? Jujur Bapak Ibu, selama ini yang Bapak Ibu puja-puja siapa dan apa? Jangan sampai tanggal 25 ya, setiap bulannya, salarinya, gajiannya dan sebagainya. Kalau sering kita tunggu-tunggu gitu kan ya, berarti secara tidak langsung kita sudah mengilahkan uang tersebut. Ya, istri yang tunggu-tunggu banget suaminya, berarti ibu sudah menuhankan suaminya. Ya, orang tua pas lebaran nunggu-nunggu kedatangan anaknya, ditelepon nggak diangkat, WA nggak dibalas, dilihat tidak mana, anakku nggak pulang dari rantauannya. Hati-hati, kalau sudah tingkatnya mengharapkan dengan berlebihan, gitu kan ya, berarti sudah mengilahkan. Nah, di sini kita diminta apa? La ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada yang dipuja-puji, tidak ada yang dinanti-nanti, ditunggu-tunggu, illah huwa, kecuali dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat penafian, kemudian ada isbat, an-nafyu, apa yang nafyu? La ilaha, penghapusan semuanya. Isbat ilah, dikatakan inilah yang berhak disembah. Ini dibersihkan, kosongkan, dikatakan inilah yang berhak disembah. Illah huwa. Kemudian apa? Dibatasi, hanya dialah yang berhak disembah oleh kita, tidak yang lainnya. Hartanya, jabatannya, kecantikannya, kegantengannya, nomor sekian. Maka hapus semua ilah-ilah tadi dan tetapkan hanya dialah yang berhak untuk disembah. Allah ini yang kedua punya nama, punya sifat. Apa sifatnya? Al-Hayyul Qayyum. Perhatikan, kalau ada dua ma'rifah yang berdampingan tanpa huruf qaw, ini ya, beda ya. Al-Hayyu, Al-Qayyum. Ketika ada ma'rifah yang berdampingan, ini satu sifat, ya, sifatnya nggak terpisah. Yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, ya. Tapi kalau ada wawnya, al-hayyu wal qayyum, ada pemisahan. Ya, makanya tadi dalam kitab tafsir Syekh Al-Tawi dan As-Sa'di yang saya lihat itu dihitung satu aja. Karena ma'rifah itu kalau disambung semua gitu kan ya, udah itu jumlahnya belum sempurna, masih perlu keterangan. Al-hayyu al-qayyum, dialah Allah yang berhak disembah itu, memiliki sifat namanya Al-Hayy, yang maha hidup. Itu menunjukkan bahwasanya Allah tidak ada yang namanya kematian. Dialah yang hidup selamanya. Kalau kita selamanya enggak, ada batasannya. Masih ingat tadi khutbah saya?
Berapa usia kita di sini? 1 jam 1 jam setengah. Ya. Ibu bocorannya di mana? Al-Hajj ayat 47. Al-Hajj ayat 47. Allah menghitung wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah masih seperti itu rumusannya. Satu hari hitungan akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Oke, kita hitung tadi ya. Ini bukti kita ini tidak al-hayy dan Allah Maha al-hayy. Kita ini terbatas 24 jam sama dengan 1000 tahun. Ya. 12 jam sama dengan 500 tahun. 6 jam sama dengan 250 tahun. Ada usia umur di sini? Enggak ada. Berarti bukan 6 jam ya, masih kurang. 3 jam sama dengan 125 tahun. 1 jam setengah sama dengan 62,5. Ini adalah rata-rata usia kita. A'mal ummati baina sittin wa sab'in, kata Umar. Umur umatku antara 60-70, sedikit yang lewati itu. Berarti hitungan ayat tadi hanya 1,5 jam saja hidupnya kita di dunia ini. Tapi Allah enggak mengenal batasan ini. Huwal hayyu, dialah yang maha hidup. Keren kan? Pede punya atasan yang maha hidup. Atasan kita, majikan kita. Nah, jangan khawatir dengan al-hayy yang gak pernah mati. Handphone Bapak Ibu perlu dicas, mati juga. Listrik mati juga, nggak ada yang langgeng. Kullu man 'alaiha fan, rusak semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang adalah Allah SWT. Yang kedua, ya, nama Allah adalah Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri, tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Kalau kita gimana? Sebaliknya, kita nggak bisa berdiri sendiri kecuali dengan bantuan orang lain. Sekalipun dia kaya, dia butuh tukang kebun. Ibu orang kaya masih butuh supir, masih butuh pembantu. Berarti kita masih membutuhkan yang lain. Tapi kayaannya Allah nggak butuh gitu-gituan. Ya, contoh misalkan spidol ini disebut satu karena apa? Ada unsur yang lain, ada badannya, ada bentuknya, ada isinya, baru satu spidol. Ya, kalau saya ambil segini saja, ini satu spidol bukan? Masih kurang. Itu bedanya satunya makhluk, satunya Allah. Makhluk itu satunya butuh apa? Ya tazazza minal anas. Dia membutuhkan unsur-unsur yang lain, baru satu. Tapi Allah la yahtajil al-ajza, tidak butuh yang unsur-unsur tadi. Huwal hayyul qayyum, dialah yang berdiri sendiri. Kuat, maha berdiri sendiri. Bapak kalau berdiri kuat berapa jam? Di usia sekarang, yang paling muda di sini siapa? Berapa jam buat berdiri? Kalau upacara hari Senin, masih ingat waktu SMP, SD, kejadian berapa jam kira-kira? Saya pernah online keras sekali ke belakang karena apa? Kejemur. Tapi Allah Al-Qayyum, yang maha berdiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Kasih membutuhkan sifat apa? Kekurangan. Ketika manusia membutuhkan, itulah kurangnya manusia. Tapi Allah sifatnya tidak membutuhkan, itulah kesempurnaan. Semakin tidak membutuhkan, semakin sempurna. Betul betul. Betul kamu. Sebaliknya kita disebut sempurna kapan? Ketika membutuhkan yang lain. Baru sempurna kita. Butuh guru untuk mengajarkan kita, butuh siapa lagi tukang kebun untuk merapikan kebun kita. Butuh yang lain, baru sempurna kita. Tak kalau sebaliknya, kesempurnaan cukup dengan zatnya sendiri. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Hebatnya lagi kalimat yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita sebaliknya, kita ini butuh yang namanya ngantuk atau tidur.
tidur untuk apa? Biar kuat. Betul kan? Jadi kalau mau ngantuk tidur aja. Ya, jadi paksa. Ketika kajian ngantuk, tidur aja. Gak susah saja ya. Baik. Jadi kita ini butuh ngantuk nggak? Butuh tidur nggak? Untuk apa? Supaya kuat. Malam kita tidur nanti, supaya esok hari seger. Allah nggak butuh itu. Untuk kuatnya Allah nggak butuh ya ada ngantuk atau tidur. Nah disinilah ihdinas siratal mustaqim ya Allah. Bimbinglah kami. Kenapa kita minta kepada Allah membimbing kita? Karena Allah ini zat yang tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Jadi saya nggak sanggup bimbing Bapak Ibu. Karena saya ada saatnya tidur, ada saatnya ngantuk. Mintalah kepada yang tidak mengantuk dan tidak tidur. Siapa? Allah. Hebat ya kira-kira. Kuat ya kira-kira. Ada nggak di sini Bapak Ibu yang kuat melek? Ya, 24 jam. Nggak ngantuk, apalagi tidak ada di sini. Menunjukkan kita ini bukan Tuhan. Ya, manusia biasa kita ini. Kalau ada di sini yang ngaku Tuhan, uji bisa nggak mulai seharian nggak tidur, nggak ngantuk, baru tuh Tuhan itu. Tapi nggak ada yang mau, betul nggak Pak? Ya, dikasih dinding aja udah lah, dikasih bantal pelor ya, nempel dan molor. Ini istilahnya. Tapi Allah, masya Allah, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Enggak tersentuh dengan yang namanya kantuk, apalagi tidur. Ini sifat Allah. Manusia sebaliknya. Kita butuh ngantuk, kita butuh tidur untuk membangun fresh, kesegaran kembali. Baik. Lanjut. Masuk ke rubiahnya Allah. Yang berapa nih? 1, 2, 3, 4. Yang terus. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, yang kita miliki hari ini semuanya adalah numpang nama. Sertifikat yang Bapak Ibu pegang hari ini, sertifikat rumahnya, SHM, sertifikat kendaraannya, itu semuanya numpang nama. Hakikatnya adalah milik siapa? Milik Allah. Milik Dia lah apa-apa yang di langit dan apa yang di bumi itu semua milik siapa? Milik Allah. Kita hanya ngaku saja, nggak maklum. Ya, ketika diambil dengan zakatnya, masa kita tahan-tahan? Ketika diminta jadi harta ke Palestina, masa kita tahan-tahan? Itu milik Allah. Ya, maka ketika bicara masalah waris, itu cara berpikir itu bukan berarti kita sebagai anak dapat harta dari ayah, enggak seperti itu. Ibu sebagai istri dapat dari suami, enggak seperti itu. Ketika suami ibu wafat, ayah kita wafat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang dimiliki ayah kita selama ini, yang dimiliki suami selama ini, kembali kepada siapa? Kepada Allah. Walillahi mirathus samawati wal ardh. Kalau yakin ini, gak ada kata sombong. Ngapain kita pamer? Itu titipan semuanya, bukan milik kita. Makanya cukup harta benda atau duit itu di mana? Pegang di dalam tangan saja. Jangan dimasukin ke hati. Ketika hilang, nggak sakit hati, paling sakit tangan. Sakit tangan apa? Ya, artinya nggak berlebihan kita. Ambil, pasti ada hikmahnya. Nah, di sini ya, ketika kita lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Dialah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Milik siapa? Milik Allah. Jadi mohon, ketika ada perintah untuk zakat, keluarkan. Itu Allah yang minta kita. Ketika ada anjuran sedekah, keluarkan. Enggak akan jatuh miskin kok. Dan mohon, jangan pernah takut kehilangan dunia, tapi takutlah ketika kehilangan sang pemiliknya ini. Jangan pernah khawatir
nggak dapat rezeki, tapi khawatirlah ketika jauh dari pemberi rezeki ini. Nyari waktu gampang atau susah, Pak? Gampang atau susah, Pak? Nyari uang gampang, yang sama dapatnya. Ya, nyari kerja gampang, dapat kerjaan itu. Karena sudah terhampar semuanya. Ya, oksigen tinggal dihirup, bumi dihambat tinggal diinjak. Apa aja? Nikmat yang mana lagi yang didustakan? Jadi mohon maaf, yang Bapak Ibu yang kita lakukan sampai hari ini, mohon maaf itu bukan karena etos kerja kita, bukan karena kita minum happy awal bukan, tapi karena apa? Karena Allah berkehendak. Itu jatah Bapak Ibu. Dan saya yakin yang Bapak miliki hari ini itu karena ibadahnya, karena sholatnya di antaranya. Bekerja itu hanya wasilah saja. Maka jangan dibalik. Ada orang yang berusaha ke anaknya, nah, rajin bekerja ya, jangan lupa sholat. Betul nggak bisa seperti itu, Pak? Biasa itu kayak gitu kan? Nah, rajin kerja ya, jangan lupa sholat, jangan lupa sedekah, jangan lupa ngaji. Betul? Salah kan seperti itu? Salah. Harusnya apa? Nah, sholat nah, jangan lupa kerja. Nah, sedekah nah, jangan lupa kerja. Nah, ngaji nah, jangan lupa kerja itu. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Cari bekal dalam akhirat, jangan lupa. Nah, itu bahasa nasibmu di dunia dan bekerja itu jangan lupa. Jangan dibalik. Konsep kita terbalik. Kerja keras ya, jangan lupa sholat, jangan lupa ngaji, jangan lupa sedekah. Akhirnya apa? Ya udah, sholatnya sisanya, sedekah sisanya, ngaji sisa waktu. Akhirnya apa? Ya udah, Islamnya sisanya juga seperti itu. Mohon jangan dibalik konsep itu. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Bapak Ibu, rizki anak cucu kita itu sudah ada dalam Allah. Masa depan anak cucu kita siapa yang tahu? Allah Maha tahu. Masa depan mereka itu di genggaman Allah. Jangan khawatir. Ikuti petunjuk Allah. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Yang mengikuti petunjuk ini eksklusif di antaranya. Pertama kali katakan la khaufun 'alaihim. Maknanya apa? Mereka tidak akan, maksudnya apa? Allah cabut ketakutan akan masa depan. Karena kebanyakan kita ini khawatir, takut akan masa depan, padahal masa depan belum terjadi. Belum terjadi. Ada seorang ayah yang khawatir nggak bisa nyekolahin anaknya. Itu masa depan anak kita itu urusan siapa? Urusan Allah. Serahkan kepada Allah. Ikhtiar maksimal, ya kan? Itu masih kita ikhtiar maksimal. Hasilnya, ujungnya serahkan kepada Allah. Jangan apa istilahnya itu? Jangan mikir hasil, jangan diujungkan. Ujung itu urusan Allah. Allah hanya menilai proses kita berikhtiar. Benar untuk ikhtiar, maksimal untuk ikhtiar. Masalah ujung Allah yang menentukan. Baik buruknya terima. Itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kalau sesuai harapan kita dan bersabar ketika meleset dari harapan kita. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Jadi enggak ada kesombongan, enggak ada keangkuhan, enggak ada flexing, enggak ada pamer-pamer. Itu milik siapa semuanya? Milik Allah. Ya. Baik. Lanjut. Maka dari itu konsekuensi kedua adalah setelah Allah memiliki semuanya itu, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznihi. Enggak ada yang bisa memberi syafaat pertolongan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang berkuasa, maka dialah yang mengeluarkan izin tadi. Rasulullah dengan syafaatnya, jadi kalau izin Allah, ya kan? Para penghafal Quran
bisa bersyafaat di keluarganya karena izin Allah, bukan karena Qur'annya, bukan karena hafalannya, tapi karena izin Allah dengan Qur'annya tadi. Itu wasilah. Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Pembawa syafaat bagi sahabatnya. Maka dia bilang itu maksudnya apa? Sahabat dunia, karena nanti jadi apa? Jadi syafaat di akhirat. Sahabat dunia, syafaat di itu pun biizni, karena izin Allah. Maka cari hal-hal yang bisa menjadikan wasilah syafaat. Ya, kalau Bapak Ibu berhasil menyibukkan anak bersama Quran, apalagi menjadi hafidh Quran, maka anak tadi membawa syafaat untuk keluarganya. Ya syafaat, kemudian syafaat Allah, kan ya, luar biasa. Lanjut. Ya Allah ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lihat, perhatikan di sini fiilnya, kata kerjanya menggunakan ya'lam, fiil mudhari. Ya, ada ismu dan fiil. Fiil itu ada fiil madhi, itu yang lampau. Fiil mudhari, apa fiil mudhari artinya? Present continuous. Apa artinya? Yang sedang dan terus berlanjut. Jadi pengetahuan Allah terus berlanjut, terus continue, enggak mandek. Ya'lamu, ya, senantiasa mengetahui, enggak hanya sekarang. Itu yang menjawab. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah senantiasa mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Artinya apa? Allah tahu gerak-gerik kita. Tidak ada satupun yang bisa menghambat, menghalangi ya penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Hatta di depan mata pun Allah tahu. Jangan Allah tahu. Allah tahu. Tapi di lapangan banyak dari kita yang merasa tidak dilihat oleh Allah. Jadi mohon maaf, ketika kita merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, yakin nggak ada maksiat. Kenapa terjadi maksiat? Karena saat dia bermaksiat, dia sedang tidak merasa dilihat oleh Allah SWT. Karena mustahil ketika ada hamba Allah merasa dilihat dan dia bermaksiat, itu mustahil. Mustahil bagi hamba tadi. Dia beriman plus dia bermaksiat saat dia beriman, nggak mungkin terjadi. Maka salah satu yang terjadi ketika beriman nggak ada maksiat, ketika bermaksiat nggak ada iman. Betul nggak? Ketika berbohong, ya, ketika nyolong atau mencuri, ketika menggibah atau menggurui, itu saat itu kita sedang merasa tidak dilihat, tidak diawasi oleh siapa? Oleh Allah. Kalau yakin ayat ini, ya Allahu ma baina aydihim wa ma khalfahum, mikir 10 kali kita. Allah Maha tahu. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, Allah Maha tahu. Sekecil apapun, walaupun keburukan tadi seperti semut yang hitam di atas batu yang hitam di kegelapan malam, ya, Allah tahu semuanya all item, all hitam gitu, semuanya hitam gitu kan ya. Allah tahu itu. Ya lahu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa ma syaa. Apa yang kita tahu hari ini semuanya atas kehendak siapa? Kehendak Allah. Maka ada doa yang sering saya bacakan di awal belajar, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Biar kita nggak sombong dengan ilmu yang kita dapatkan, biar nggak sombong dengan gelar yang kita dapatkan. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. La ilma lana, sungguh kami ini tidak ada ilmu sedikit pun ya Allah. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami ya Allah. Jadi kalau kita baca surah Ar-Rahman, luar biasa. Ar-Rahman
'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul. Jadi yang ngajarin Quran itu siapa? Allah. Dan Allah mengajar kita Quran itu bukan dengan ilmunya, tapi dengan rahmatnya, dengan kasih sayang. Jadi ibu, pak, kalau ngajarin Quran ke anak-anak nggak cukup dengan ilmu. Ibu sudah pakai salat, bapak sudah dapat salat dengan dia, salatnya kali tinggi puluh training di mana-mana, nggak cukup. Quran belum nggak cukup ilmu saja, tapi Quran butuh apa? Kasih sayang. Allah pun mengajarkan hambanya Quran, tapi dengan nama bukan Al-Alim, tapi Ar-Rahman, Allamal Quran. Ujungnya apa? Allamahul bayan. Kita paham karena siapa? Karena Allah juga memaafkan kita. Maka minta sama Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Jadi yang kita bisa paham siapa sih? Allah. Allamahul bayan, ngajarin kita biar paham. Makanya Bapak Ibu doakan anaknya sebagaimana Rasulullah akan Ibnu Abbas. Apa doanya? Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sering nggak baca doa tadi untuk anak-anak ini? Rasul itu Pak Mustafi dari Ibnu Abbas dengan doa tadi. Yang biasakan. Jadi ketika melepas anak sekolah itu nggak cukup sedikit, nggak cukup semangat ya, nggak cukup. Doakan anak kita, pegang dadanya atau ubun-ubunnya, baca doa tadi. Allahumma faqihhu fiddin. Allah, fahamkan anak itu dalam agama. Wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia untuk faham, ya kan? Untuk bisa menjelaskan, paham dan bisa menjelaskan. Ada orang paham tapi nggak bisa menjelaskan. Kita minta doa